Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak Atif Aulia yang terhormat sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Saya Budi Setiawan dengan NPM 40622100119 beserta tiga rekan saya yaitu Anggita, Sri, dan Taufan yang merupakan kelompok satu. Di sini kami akan membagikan wawasan kami mengenai modul nomor 6 yang membahas penerapan jaringan internet. Baik, untuk memulai, saya akan memberikan gambaran singkat tentang isi modul 6 yang akan kami bahas. Pertama-tama, kami akan menjelaskan ragam Network Interface Card atau NIC yang memainkan peran krusial sebagai penghubung antara komputer dan internet. Kami akan membahas berbagai jenis NIC serta pentingnya peran dalam konteks jaringan. Selanjutnya, kami akan fokus pada konfigurasi NIC, lebih merinci ke langkah-langkahnya yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan koneksi antara komputer dan eh, internet ini. Terakhir, kami akan membahas basic troubleshooting, menyajikan solusi umum untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul. Semua ini dalam upaya untuk memberikan wawasan mendalam dan praktis seputar penerapan jaringan internet. Jadi, tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai. Nah, yang pertama ini, di sini saya akan mengutip sebuah, sebenarnya ada dua NIC di sini yang akan saya kutip. Yang pertama yaitu LAN card. LAN card ini adalah perangkat keras atau hardware yang memungkinkan komputer atau perangkat lain untuk terhubung ke dalam jaringan lokal atau local area network. Itu kenapa disebut LAN. Dari kepanjangannya sendiri yaitu Local Area Network. Jadi alat ini berperan sebagai semacam perantara atau jembatan antara komputer dan jaringan. Alat ini juga menyediakan koneksi fisik melalui kabel Ethernet. Fungsinya ini melibatkan pengubahan data dari bentuk yang dapat dimengerti oleh komputer atau yang biasa disebut sebagai machine language ke bentuk yang dapat dikirimkan melalui jaringan dan sebaliknya. Nah, LAN card ini dapat dihubungkan ke komputer kita dengan, setahu saya ada dua macam, yaitu yang pertama kita langsung konekkan ke motherboard dari komputer kita, terus yang kedua kita dapat menghubungkan LAN card itu langsung ke slot ekspansi seperti PCI atau PCIe. Nah, lalu yang kedua di sini yang akan saya kutip yaitu teknologi wireless network interface card atau yang biasa kita sebut sebagai WiFi card. Nah, WiFi card ini perangkat keras yang memungkinkan komputer kita untuk terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel fisik. Jadi ibaratnya wireless, benar-benar wireless. Kalau yang tadi itu kita wired, yang dimana kita memerlukan kabel untuk koneksi ke internet. Nah, kalau kita menggunakan WiFi card ini, kita tanpa menggunakan kabel atau kita sebut sebagai wireless. Nah, WiFi card ini memanfaatkan teknologi WiFi untuk menyediakan koneksi nirkabel atau internet tadi yang memungkinkan komputer kita untuk terhubung ke internet atau ke jaringan lokal tanpa harus menggunakan kabel. Ininya seperti itu pada pengertiannya. Lalu WiFi ini biasanya ada di dalam laptop, smartphone, atau dapat dipasang sendiri melalui sebagai kartu ekspansi ke desktop milik kita. Nah, keuntungannya itu lebih banyak dibandingkan kekurangannya. Apabila WiFi card ini keuntungannya jangkauannya lebih luas dibandingkan LAN card tadi, tentunya saja. Namun kelemahannya yaitu dia tidak sestabil LAN card. Jadi lebih stabil LAN card daripada WiFi card. Nah, begitu. Setelah saya menjelaskan dua NIC tadi, sebaiknya saya menjelaskan juga cara konektivitasnya ke komputer kita. Nah, yang perlu disetting pertama kali yaitu semacam IP card-nya ya, di control panel tentunya. Hal yang pertama harus kita buka yaitu control panel. Nah, di control panel ini adalah tempat di mana kita dapat mengakses berbagai
pengaturan dan fitur-fitur atau konfigurasi sistem. Nah, setelah masuk ke control panel ini, kita pilih Network dan Sharing Center, dan kemudian pilih Change Adapter Setting di sini. Nah, nanti kita akan melihat daftar koneksi jaringan yang tersedia di komputer tadi. Misal ada LAN card atau WiFi card. Nah, lalu kita pilih koneksi yang sesuai dengan jaringan yang ingin kita konfigurasi. Lalu klik kanan pada koneksi tersebut dan pilih Properties. Nah, di dalam menu ini kita bisa temukan protokol internet atau bahasa Inggrisnya yaitu protokol version 4 IPv4. Nah, di sini kita dapat mengisi alamat IP secara manual atau menggunakan DHCP server. Nah, jika kita memilih manual, maka kita harus memasukkan di situ ada alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS. Jika kita memilih untuk mengisinya secara otomatis, maka kita tidak perlu mengisi hal yang barusan tadi. Kita hanya klik obtain an IP address automatically. Nah, itu langsung mengisi DHCP-nya. Nah, setelah langkah-langkah tadi dilakukan, maka selesai sudah kita dalam mengkonfigurasi IP address untuk koneksi ke internet kita. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Saya Taufan Rizky Adiana, 40622100181 itu NPM saya. Baiklah, setelah kita memilih NIC dan melakukan addressing pada IP di device kita, lalu kita akan coba menghubungkan device kita ke internet dengan cara men-setting pada routernya. Pertama-tama hal yang perlu kalian lakukan adalah login ke router di web browser dengan cara memasukkan IP address default router tersebut. Contohnya di sini IP default router tersebut adalah 192.168.0.1. Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Lalu kalian masuk ke menu Internet Setup dan pada pilihan Internet Connection Type ganti konfigurasi menggunakan DHCP. Kenapa DHCP? Supaya kita tidak perlu men-setting device kita atau memasukkan IP pada device kita. Jadi IP dipilih otomatis dari router. Setelah itu kita ubah default IP DHCP-nya menjadi 10.10.10.1. Nah, setelah itu kita lihat pada komputer kita apakah kita telah mendapatkan IP atau belum. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anggita Mariati Manik dengan NPM 40622100150. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada slide yang ke-7 mengenai basic setting untuk wireless atau setting SSID dan password untuk Wi-Fi. Untuk mengatur service set identifier dan password untuk jaringan Wi-Fi, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, hubungkan perangkat ke router atau access point Wi-Fi melalui koneksi kabel atau nirkabel. Yang kedua, buka browser web di perangkat yang terhubung dan masukkan alamat IP default router atau access point Wi-Fi. Biasanya, alamat IP default ini tercetak pada label perangkat atau dapat ditemukan dalam manual pengguna. Yang ketiga, setelah masuk ke access point Wi-Fi, cari opsi wireless settings atau Wi-Fi settings. Nama opsi ini dapat bervariasi tergantung pada merek dan model perangkat. Yang keempat, di dalam pengaturan Wi-Fi, kita akan menemukan opsi untuk mengubah SSID. SSID adalah nama jaringan Wi-Fi yang akan terlihat oleh perangkat lain saat mencari jaringan yang tersedia. Pilih opsi ini dan masukkan nama baru untuk SSID Anda. Selanjutnya, cari opsi untuk mengatur kata sandi atau password Wi-Fi.
Pilih opsi ini dan masukkan kata sandi baru yang kuat dan juga aman. Pastikan kata sandi terdiri dari kombinasi huruf, huruf besar dan kecil, angka, dan simbol untuk meningkatkan keamanan jaringan Anda. Yang keenam, setelah kita mengatur SSID dan password baru, simpan pengaturan tersebut dan mengklik tombol save di antar muka pengguna. Yang ketujuh, router atau akses point WiFi akan memproses pengaturan baru dan memperbarui jaringan WiFi dengan SSID dan password yang baru. Proses ini mungkin memerlukan beberapa detik hingga beberapa menit tergantung pada perangkat Anda. Langkah yang terakhir setelah pengaturan selesai, perangkat lain yang terhubung ke jaringan WiFi Anda akan diminta memasukkan kembali password baru untuk kembali terhubung pada WiFi Anda. Pastikan Anda mengingat SSID dan password yang baru Anda atur, karena Anda akan membutuhkan untuk menghubungkan perangkat lain ke jaringan WiFi Anda. Selain itu, pastikan untuk selalu menjaga keamanan jaringan WiFi Anda dan mengatur kata sandi yang kuat dan mengubahnya secara berkala. Berikut ini adalah perintah-perintah yang dapat digunakan di command prompt untuk melakukan pengujian koneksi dan cek DNS. Yang pertama yang biasa digunakan adalah ping. Perintah ini digunakan untuk menguji koneksi jaringan dengan mengirim paket ke alamat tujuan dan menerima balasan. Contoh penggunaannya yang pertama, ping mengirim paket ke alamat default, biasanya alamat gateway. Yang kedua adalah ping 10.10.10.1, mengirim paket ke alamat IP tertentu, misalnya 10.10.10.1 atau 10.10.10.1. Yang kedua adalah NS lookup. Perintah ini digunakan untuk mengambil informasi DNS atau yang namanya domain name system dari suatu domain atau alamat IP. Atau penggunaannya NS lookup masuk ke mode NS lookup. Yang kedua, NS lookup google.com. Ini mengambil informasi DNS dari domain google.com. Yang ketiga, NS lookup 88888 mengambil informasi DNS dari alamat IP 888 atau server Google. Yang harus dipastikan adalah kita menjalankan perintah-perintah ini di command prompt atau CMD pada sistem operasi Windows. Perkenalkan, nama saya Sri Sundari Puspaning Windu Fitri Madiwi dengan NPM 40622100156. Saya akan menyampaikan beberapa masalah dari jaringan internet dan solusinya. Pertama, kadang lampu LED pada NIC-nya tidak menyala. Kemungkinannya dikarenakan kabelan tidak terpasang atau rusak, atau justru NIC-nya yang rusak. Lalu bagaimana solusinya? Yaitu dengan cara menghubungkan kabel atau ganti kabelnya maupun NIC-nya dengan yang baru. Masalah yang kedua yaitu user dapat mengakses jaringan lokal tetapi tidak dapat mengakses internet. Biasanya terjadi karena gateway address tidak sesuai atau ada masalah di ISP-nya. Solusinya yaitu pastikan gateway address-nya tersetting pada NIC atau bisa juga hubungi ISP dan buatlah report. Masalah yang ketiga, komputer memiliki IP yang random. Biasanya terjadi karena kabelannya tidak terpasang dengan baik. Bisa juga karena routernya tidak menyala atau juga NIC-nya yang rusak. Solusi dari masalah ini yaitu hubungkan kembali kabelnya, pastikan router menyala dan terhubung ke internet, atau bisa juga ganti NIC-nya. Lalu masalah yang terakhir yang biasa dijumpai adalah jaringan berfungsi dengan baik, tetapi perangkat nirkabel tidak dapat terhubung ke jaringan. Ini bisa terjadi karena fungsi wireless pada router dimatikan atau device yang terlalu jauh dengan Wi-Fi. Dan adanya gangguan dari wireless device lain yang menggunakan frekuensi yang sama. Untuk solusinya bisa menyalakan wireless pada router atau dekati device ke area Wi-Fi, atau juga ganti frekuensi pada router ke channel lain. Mungkin itu saja beberapa masalah dan solusinya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih.